حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazigu 'anha illa halik sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi wa salaka sabilahu wattaba'a sunnatahu ila yaumi liqa'i. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmatul iman, nikmatul Islam dan kenikmatan kesehatan sehingga pada siang hari ini kita dapat menunaikan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah mengantarkan kita minaz zulumati ilan nur, dari jahiliyah menuju cahaya Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Hari ini kita di penghujung bulan Rajab, di mana sebentar lagi 30, mungkin 34 hari lagi kita akan menyambut bulan yang mulia, bulan agung, bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Tentunya para ulama ketika masuknya bulan Rajab mengatakan syahrul Rajab syahrun lizar'i. Bulan Rajab adalah bulan untuk lizar', untuk menanam. Wa syahru Sya'bana syahrun lissiqayah. Adapun bulan Sya'ban bulan untuk mengairi. Yang kemudian ketiga kata ulama salaf, syahrul Ramadan adalah syahrunil hasad. Bulan puasa adalah bulan panen. Kemudian mereka mengatakan, para ulama salaf, Abu Bakar Al-Balkhi, barang siapa yang tidak menanam, tidak memberikan air, bagaimana mungkin ia mendapatkan panen yang luar biasa? Tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Rajab ini juga bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum
hurum. Zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan berjumlah 12 bulan, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rajab, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, salasah mutawaliyat, ada 3 bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala berturut-turut: Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan yang terpisah adalah bulan Rajab, di mana ketika kita menjalankan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita hablum minallah, dan juga ibadah sosial kita apapun bentuknya, ketika tepat pada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya berlipat ganda, karena termasuk bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka dosa pun akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, karena itu momentum yang sebentar lagi bulan Ramadan, jangan sampai kita tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dosa, dengan maksiat dan penyimpangan yang kita lakukan, bukan saja dosanya berlipat ganda, tapi akan menjadikan hijabun bainal abdi wa rabbih. Dia bisa menjadi penghalang antara kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhannya. Kita khawatir di mana jiwa kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa manusia cenderung untuk melakukan keburukan, cenderung melakukan perbuatan dosa, kecuali mereka yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai potensi keburukan, potensi melakukan perbuatan dosa dan tercela itu lebih dominan daripada kita berbuat baik, daripada kita melakukan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang selama ini kita ringan melakukan kebaikan-kebaikan, apakah sholat kita, zikir kita, ibadah-ibadah lainnya yang memang ringan kita lakukan, semakin berat lantaran kita berbuat dosa dan maksiat. Ada hijabun, ada penghalang bainal abdi wa rabbih, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang membersihkan dirinya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi bagi mereka yang mengotori hatinya. Jelang bulan Ramadan ini, persiapan kita dengan tathhirul qulub, dengan kebersihan hati. Apalagi kita inginkan panen nantinya luar biasa, banyaknya keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah siapkan lebih dari 30 hari dari sekarang. Jangan sampai hati kita keras, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, auzubillahi minasyaitonir rajim, summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hati itu menjadi keras. Fahiya kal hijarah, bahkan kerasnya digambarkan Allah Subhanahu wa taala seperti batu, aw ashaddu qaswa, atau lebih keras daripada batu. Nauzubillah min zalik. Momentum yang sangat berarti buat kita. Kita cicil ibadah kita, kita cicil semangat kita, kita cicil ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita kotor. Bahkan salah satu min asbabi dha'fil iman,
Salah satu lemahnya iman adalah maradul qalbi, hati kita sakit. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai hati ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuktatan sauda, ada noktah hitam di dalam diri kita, dalam hati kita yang berat sekali ketika kita memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, bagaimana penyakit hati ini dampaknya luar biasa. Dampaknya yusabbibu al-halak, bisa menyebabkan kebinasaan. Bahkan yusabbibul amwat, bahkan bisa mengakibatkan kematian orang lain gara-gara hati kita kotor, gara-gara hati kita hasad, gara-gara dengan alasan hati kita tidak suka kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh apa yang terjadi dua putra Nabi Adam alaihissalam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah kisah, dan kisahkanlah berita tentang dua putra Adam alaihissalam dengan sebenar-benarnya. Isqarraba qurbanan, ketika mereka mempersembahkan pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita faham bahwasanya anaknya bernama Qabil dan Habil. Qabil adalah abang dari Habil. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima persembahan salah seorang di antara keduanya, wa lam yutaqabbal minal akhar, namun menolak, tidak menerima dari salah satu keduanya. Allah menerima persembahan dari Habil, kemudian Allah tolak persembahan yang dilakukan oleh Qabil. Kemudian muncul rasa hasad, rasa tidak suka, rasa dengki pada saudaranya sendiri, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan, qala la aqtulannak, saya berkata Qabil, saya akan membunuh kamu. Yang kemudian Habil mengatakan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya tidak ada yang diterima kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ayat-ayat berikutnya dari Al-Maidah ayat 27 sampai 30. Kemudian di akhir cerita, fatawa'ad lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Kemudian karena nafsu Qabil yang luar biasa, karena dengki dan hasad, ia hendak membunuh saudaranya. Qatla akhihi faqatalahu, dan kemudian ia bunuhnya. Fa asbaha minal khasirin, yang kemudian ia termasuk orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, dengan salah satu penyakit hati yang memang ada dalam jiwa kita. Kalau seandainya sakit fisik mungkin kita bisa berobat, tapi sakit hati diantaranya adalah dengki dan hasad luar biasa, yang memang bisa yusabbibul halak, bisa menyebabkan yang luar biasa dampaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Karena itu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu membersihkan hati kita. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda iza adznaba dzamban, sesungguhnya hamba manusia ketika berbuat dosa, kanat nuktatan sauda, kemudian terdapat noktah hitam dalam dirinya, nuktatan sauda fi qalbihi, fa idza taba minha saqala qalbu, apabila ia bertaubat, minta ampun, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, saqala qalbu, maka kembali bersih hatinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Kemudian suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang laki-laki yang memang merasa hatinya keras.
Faqala lahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Iza aradta an talina qalbaka," apabila kamu inginkan hatimu menjadi lunak, tidak keras. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepadanya, "Fa'at imil miskin wamsah ra'sal yatim." Hendaknya kamu berikan makan orang-orang miskin, kemudian kamu usap kepala orang yatim. Hadis riwayat Ahmad. Paling tidak ada dua obat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa membersihkan diri kita, apalagi momentum bulan Rajab yang pahalanya yang luar biasa meningkat. Yang pertama adalah kita istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita masih saja hati kita keras, kita berbagi kebaikan dengan orang-orang miskin dan juga anak-anak yatim. Mudah-mudahan momentum yang sebentar lagi kita akan sambut dengan sukacita dan bergembira, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjaga keimanan kita, merawat ketakwaan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fil ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa sallu ala nabikum kama amara zalika jalla jalaluhu faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran wa dal ma'al khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa as-sahabati ajma'in wa at-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana kunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu min fadlihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.